Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Ya, dan untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini serta prediksi pekan depan, kita sudah bersama dengan Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Mas Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Kita lihat tadi bahwa penutupan perdagangan beberapa saat yang lalu menunjukkan reaksi ke zona hijau begitu di 3,26%. Kita lihat selama pekan ini tampaknya positif menuju zona hijau. Tapi menurut Anda sentimen apa yang akhirnya membuat kepercayaan pasar membuat IHSG menuju ke zona hijau? Ya, kalau penguatan IHSG sendiri memang lebih kepada global ya, dimana kalau kita lihat sebenarnya pengujian obat oleh Gilead Sciences sendiri memberikan pesan positif ya untuk beberapa indeks global dan juga terutama Indonesia ya. Selain itu juga untuk Indonesia sendiri dengan quantitative easing yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menstabilkan dari nilai tukar rupiah kita ya. Di mana sebelumnya kalau kita lihat rupiah kita sempat berada di level 17.000 ya Mbak Poppy. Namun kalau kita lihat untuk sekarang ini justru kembali ke level 15.000. Itulah yang dinilai saat ini sebagai positif terhadap IHSG kita Mbak Poppy. Oke, tadi bicara soal depresiasi rupiah misalnya, Sri Mulyani kemarin juga sudah memberikan pernyataan bahwa ternyata apa yang mengganggu pasar keuangan juga mengganggu kinerja korporasi. Sejauh ini seperti apa bahwa investor menanggapi hal ini? Ya, kalau kita lihat memang ini akan menjadi suatu problem ya untuk beberapa korporasi yang memiliki hutang dalam bentuk US dollar. Ini akan mengganggu dari earning korporasi sendiri, sehingga kemungkinan untuk sebenarnya IHSG kita di tahun ini kemungkinan tidak terlalu bagus pertumbuhannya, Mbak Poppy. Hari ini kabar baiknya sektor keuangan menguat, Mas Rudi. Apa yang membuat akhirnya investor percaya dengan sektor ini? Ya, kalau kita lihat beberapa sektor keuangan menguat, sebenarnya lebih kepada rebalancing dari beberapa manajer ya, karena kalau kita lihat sebenarnya outlook yang dikeluarkan oleh Fitch Ratings maupun S&P sebenarnya untuk beberapa perbankan mulai memberikan outlook negatif ya, karena kalau kita lihat saat ini sebenarnya itu yang menjadi problem untuk sektor keuangan, karena kalau dari histori yang ada kejadian saat ini di mana perbankan global, salah satunya adalah JP Morgan, mengalami pelemahan dari earningnya itu sampai minus 60% Mbak Poppy. Oke. Untuk BBCA, BMRI ini bagaimana peluangnya? Ya, untuk BBCA dan juga BMRI ya, kebetulan memang keduanya cukup kuat di dua segmen, yaitu baik retail maupun korporasi. Namun kalau untuk melihat adanya saat ini, sampai menunggu sampai benar-benar COVID-19 ini kapan untuk benar-benar berhenti dan juga kapan untuk selesai dalam dampak terhadap ekonominya, Mbak Poppy. Mas Rudi, kalau kita lihat kan hari ini saham terbanyak yang dibeli dari sektor keuangan itu kan top 3-nya ada BBCA, BMRI dan juga BBNI. Anda bisa di breakdown nggak satu-satu bagaimana kinerja dari masing-masing sektor keuangan di top 3 ini? Ya, kalau untuk BBCA sendiri masih cukup bagus ya kalau dilihat dari laporan keuangan terakhirnya. Namun kalau kita lihat untuk BMRI sendiri sebenarnya sudah mulai menunjukkan stagnan atau justru cenderung menurun ya. Karena memang kalau dari sentimen yang positif sekali saat ini belum ada, Mbak Poppy. Oke. Baik. The Fed kan menahan suku bunga ya. Terus kemudian seperti apa bahwa stimulus ini bisa berpengaruh terhadap lantai bursa? Oke, untuk stimulus untuk dari The Fed sendiri memang dia mempertahankan suku bunga yang saat ini ya, sampai benar-benar itu mengangkat dari angka employment-nya kembali normal di level 2%. Namun untuk sebenarnya untuk saat ini memang tidak terlalu signifikan, karena kalau kita lihat The Fed pun sebenarnya sudah menurunkan beberapa kali dalam tahun ini. Namun untuk dari indeks secara keseluruhan pun tidak terlalu berpengaruh, Poppy. Lebih kepada sentimen-sentimen yang positif terhadap COVID-19 ini yang lebih mempengaruhi indeks secara keseluruhan, Mbak Poppy. Oke. Mas Rudi, untuk pekan depan seperti apa prediksi Anda terhadap IHSG? Apakah kita masih akan tetap menghijau?
Kemungkinan akan menghijau namun terbatas ya. Jadi kalau kemungkinan pekan depan mencoba level 4.800-an. Karena kalau untuk sehari ini sebenarnya lebih kepada rebalancing beberapa fund manager saja Mbak Poppy. Oke, Jadi kemungkinan untuk pekan depan lebih banyak aksi profit taking yang akan terjadi. Baik, untuk level support dan resistannya berada di level berapa Mas Rudi? Oke, untuk IHSG kita level support pertama ada di 4.600 dan di level resistennya di 4.810 Mbak Poppy. Baik, terima kasih Mas Rudi untuk analisa dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi perdagangan komoditas bersama Jakarta Future Exchange.